92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Wah, tanpa terasa ya kita sudah berada di weekend. Nah, seperti biasanya tiap weekend Pelangi Kasih Spesial Weekend akan menghadirkan sesuatu yang spesial. Dan bagaimana dengan hari ini ya, saya sudah berada di tempat yang buat saya tuh spesial banget ya. Karena buat saya pribadi itu ada sebuah kenangan karena awal saya menginjakkan kaki di Bandung. Tempat inilah yang menampung saya. Waktu itu belum seperti ini ya. Di Pepes Nyonya Foni Jalan Sadewa nomor 38 Bandung ya. Dan bagi Sobat Maestro juga bisa menyaksikan siaran Pelangi Kasih Spesial Weekend hari ini di YouTube ya, di Maestro Radio YouTube channel ya. Dan ya spesial banget karena hari ini kita akan berbicara tentang satu filosofi ya, yaitu filosofi pepes. Nah, ternyata tuh dalam banget sesuai dengan tempat di mana saya ngobrol-ngobrol ya di Pepes Nyonya Foni Jalan Sadewa. Sudah bersama saya satu keluarga yang buat saya ini juga adalah sumber inspirasi dan sumber kekuatan hidup saya di kala-kala saya terjatuh dan terbuang. Ada Cik Foni dan Ko Samuel. Apa kabar nih Ko Samuel dan Cik Foni? Baik. Luar biasa. Oke, nah Cik Foni ini kan sibuk dulu-dulunya begitu ya di pelayanan begitu. Gimana bisa mengatur jadwal yang sangat padat begitu? Dari awal album Hati Menyembah itu booming, meledak, itu kan kaget tuh. Iya. Karena kan nggak nyangka kalau album itu ternyata betul. sampai sedemikiannya lah ya. Dan waktu saat itu pelayanan kita sih cuman biasa aja ya, paling sebulan sekali ya. Iya. Kita pelayanan sebulan sekali, rutin, nggak rutin gitu. Lalu setelah Hati sebagai hamba itu menyebar, jadi kita kan hampir setiap minggu itu keluar kota. 3 hari di rumah udah pergi lagi kemana. Waktu itu anak aku yang pertama itu Ezra paling umur masih kecil ya, 7, masih Ya sekitar 6 tahun lah ya, gitu. Waktu kita ke Malang, masih unyu-unyu masih waktu kita ke unyu-unyu Malang gitu itu kan Ezra masih kecil, SD kecil. Nah tapi di situ sempet aku ngerasa bahwa lebih banyak di luarnya gitu. Lalu akhirnya yang ngingetin ya namanya anak ya. Anak itu ada dosen kita. Oke. Gitu. Jadi Ezra yang ngingetin. Karena kita ini berdua cuman datang 3 hari, ganti koper, ganti istirahat sebentar, ngatur gitu semua, ya. pergi lagi gitu. Ya, anak ini ngomong gitu. Oke. Aku lebih senang mama papa yang sebelumnya. Ya. Dia bilang gitu katanya. Kenapa? Iya, soalnya katanya aku udah jarang banget ketemu sama mama. Kan lama-lama nggak bisa dibawa tuh. Waktu kecil aku bawa. Betul, bolosnya banyak banget Mas Ari itu. Iya. Ya kita bolosnya si Ezra tuh banyak banget. Karena kita berprinsip pengen bawa. Tapi kan ternyata itu nggak bisa. Betul. Lalu waktu umur kalau nggak salah itu umur 9 tahun deh. Ezra tuh udah 3 atau 4, kelas 4 lah ya. Kita mulai mikirin itu. Akhirnya itu jadi selain jadi pergumulan, itu jadi tantangan. Iya. Gimana caranya lagi kita berdua lebih benar-benar selektif untuk Ambil pelayanan dan membagi waktu. Itu pengaruh banget ya. Pengaruh banget. Karena ya benar sih, walaupun kita bisa pelayanan makin banyak makin begini, tapi kalau keluarga sendiri ngerasa kehadiran kita makin gak ada, kayaknya kita gagal banget berdua. Betul. Nah itu yang gitu. Makanya saya ambil salah satu filosofi pepes. Itu kan di dalamnya yang dinikmati. Iya betul. Bukan yang di luarnya aja kan. Iya. Gitu. Nah bagaimana dari Ko Samuel sendiri gitu ya, sebagai ayah begitu ya, dan juga sebagai musisi begitu ya, dengan dengan kondisi yang dihadapi awal-awal begitu. Ya awalnya kan gak gampang ya mengkoordinasikan kan. Kalau saya ngelihat tipikalnya kan Kosem kan orangnya lebih diem gitu ya, sementara Cik Fon itu kan lebih atraktif. Aku pendiam loh. Gitu kan.
Nah gimana ini untuk mengharmonisasikan gitu? Pertamanya kan memang nggak nyadar ya. Jadi saya lebih banyak sibuknya kan di studio bikin musik, bikin apa. Terus karena saya bilang gitu ya harus membagi waktunya. Biasanya mungkin waktu pertamanya bisa dari pagi sampai subuh di studio terus. Dulu sampai subuh deh. Nggak ada waktu buat main sama Ezra gitu. Jadi semenjak itu ya mulai dikurangin lah. Di dalam bagi waktu. rumah tapi kehadirannya nggak ada. Iya. terasa buat anak. Sibuk sendiri istilahnya. Sekalipun nggak keluar ya di dalam rumah gitu ya. Jadi nggak sempat interaksi kan jadinya kan. Karena kalau boleh ditambahin gitu ya, waktu itu jadi diatur gitu, ya udah dia yang di rumah, aku pergi sama anak-anak atau sama band gitu. Pernah waktu itu. Tapi itu ternyata juga buat aku ya, karena udah kebiasaan berdua gitu kalau pelayanan nggak ngeklik gitu. Akunya nggak ada yang kurang. Ada yang kurang. Sebetulnya ke jemaat juga kayaknya akan berbeda gitu. Makanya aku bilang ya bahwa suami istri ketika itu satu dalam sebuah pelayanan, nggak usah ABCDFG deh. Itu kayaknya miniatur kerajaan surga itu udah hadir di situ. Ya kan, Kosemi yang main musik, Cik Foni yang WL-nya itu kan nggak usah ABCDFG itu, Tuhan itu udah beracara sendiri karena memang itulah yang keinginan rancangan Tuhan sebuah keluarga. Betul. Soalnya kan ada beberapa yang suaminya pelayanan di mana, istrinya pelayanan di mana, anaknya berjemaat di mana, itu kan nggak jadi teladan. Gitu kan. Ya makanya itu cuma bertahan berapa bulan ya. Aku coba kan, karena kita kan tim banyak, tim anak-anak. Jadi aku bawa muridnya dia atau siapa gitu ya. Tapi buat aku sendiri kayak ngerasa nggak full gitu loh Mas Ari. Kayak tetap nggak bisa, nggak ngeklik, nggak maksimal gitu. Jadi cuma berapa bulan ada nggak bisa. Jadi pepesan kosong jadinya ya. Kelihatannya aja luarnya kan cantik monohuk begitu kan, tapi dalamnya ya percuma ya. Iya. Tapi kalau begitu kita bisa berdua, pas kita waktu abis itu terus berdua lagi, di situ kita ngerasain, beda banget ya. Emang kita nyadar, emang kita dipersatukan dalam pernikahan tuh ya buat ini destiny-nya. Oke, nah itu tadi kan Ezra yang bikin ngerasa dampaknya. Tapi kalau dari Cik Fani dan Kosem dengan dinamika yang di awal gitu, apakah juga ada pengaruh nih dalam keluarga gitu, khususnya suami istri gitu? Dinamika apa nih? Dengan dinamika yang yang masing-masing. Iya, yang tadi kan ngeklik ininya baru taunya dari Ezra nih, gitu kan? Apakah dalam sebelum Ezra ngomong ngerasa bahwa nggak ngerasa kehadiran orang tuanya gitu, sebelum itu apakah dari Cik Foni dan Ko Samuel tuh ya biasa aja gitu atau ada konflik atau gimana? Karena mungkin waktu itu kita udah jalan ya, sendirian. Terus kita kan selalu barengan juga kan, jadi nggak ngerasa gimana sih. Jadi lebih ke hubungan antara orang tua sama anak aja yang justru itu ya. Iya. Cuman memang dari keluarga aku sendiri gitu. Begitu kita sibuk begitu kan otomatis keluarga pun yang biasanya ketemu seminggu sekali ketemu kumpul gitu ya, setidaknya telepon gimana tuh susah, berkurang. Nah, berkurang. Karena memang pas lagi mau kumpul kita lagi di luar kota. Iya. Kita lagi di pulau mana. Betul. Jadi itu tuh yang berasa itu dari orang-orang terdekat, dari anak-anak dan keluarga kita. Betul. Iya. Nah, bagi Sobat Maestro juga ini satu contoh ya keluarga yang sangat luar biasa. Nah, ini mumpung saya belum lupa ya bagi Sobat Maestro yang juga pengen nikmati aura keluarga ini, makan di sini selama bulan Agustus ini dapat diskon 20% ya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 6 pagi sampai dari pukul 9 pagi sampai 6 sore begitu ya, dapatkan diskon 20% makan di tempat begitu ya, bukan hanya dapat makan di tempatnya juga tapi ngelihat keharmonisasian suami istri begitu ya. Cik Foni sebagai istri, sebagai pelayan Tuhan juga, menciptakan lagu juga. Nah itu gimana? Otaknya itu gimana
membagi-baginya gitu. Iya, itu anugerah kali ya Mas Ari ya. Kadang aku juga bingung sih gitu. Tapi yang pasti sih dari dulu aku coba ikutin deh Tuhan maunya apa gitu. Terus kalau misalnya aku pernah lah misalnya kekurangan di bagian sini nih, keluarga kebanyakan nih, pelayanannya berkurang misalnya, pernah lah. Gitu karena terlalu asik. Biasanya waktu anak-anak kecil ya, ketika anak-anak kecil waktu Ezra umur dari lahir sampai ke 2 tahun itu, aku memang belum rekaman itu. Asik ngurus anak sampai Ezra udah 4 tahun lah gitu. Nah yang kerasanya itu ketika Rara yang kedua. Nah Rara waktu awal itu aku tuh ngerasa bahwa kehadiran anak kedua ini nggak boleh mengurangi apa yang udah ada. Makanya aku waktu pertama-tama nggak mau nambah anak. Betul. Gitu, makanya cukup panjang ya. Panjang, dari 16 tahun. Ya. Nah waktu Rara itu aku masih tetap bersikukuh bahwa nggak boleh berkurang. Makanya aku tarik ada yang bantuin, ada nenek gitu. Tapi ternyata aku ngerasain bahwa pertumbuhan dibantu, bukan berarti jelek, bukan. Tapi aku ngerasain ada yang miss. Ada yang beda, gitu. Ketika anak ini full sama aku, dengan tanpa aku, gitu. Akhirnya di situ pas Rara umur 2 tahun, ya kita bergumul. Gitu. Aku mesti berkorban. Akhirnya aku mundur dulu sebentar dari pelayanan, buat pembentukan karakter si anak. Gitu, makanya ada di tahun 2 tahun itu aku konsen ke Rara. Lebih berat mana dari ketika hadirnya Ezra sama si Rara? Anak nomor 1, nomor 2? Rara. Lebih? Nggak bisa ngomong, faktor usia itu pengaruh. Oke. Nggak bisa ngomong, karena Rara lahir itu kan aku udah di umur 41. Iya. Di umur 41, masa-masanya yang udah malas gitu loh. Betul. Harus bawa main ke zoo, misalnya bawa main ke sini gitu ya. Udah semua berasa. Udah. Terus dari fisik. Udah yang senang di rumah kita kan, gitu kerjain apa ya di rumah. Jadi waktu Rara itu memang perjuangan, karena kita berdua tuh emang istilahnya berpegang gini. Ezra dan Rara nggak boleh ada yang timpang. Dua-duanya harus ngalami hal yang sama dari kita. Ezra itu kan full sama kita berdua. Aku juga cuma dibantu nyiapin barang aja sama, bukan suster, tapi kita waktu itu nenek aja, gitu. Kalau Rara waktu itu kita pakai suster. Kebetulan susternya kita dapetin yang baik juga. Tapi walaupun seperti itu, tetap pendidikan anak-anak itu tetap harus di tangan orang tuanya. Betul. Pembentukan karakter, apalagi anak-anak sekarang ya, tetap kitalah yang harus ada di saat mereka bertumbuh. Iya, betul. Dan mungkin ini juga yang menginspirasi Pepes ini ya. Saya jadi beberapa hari ini belajar tentang filosofi Pepes ini gitu loh. Karena banyak keluarga-keluarga yang di luarnya itu kelihatan oke, tapi di dalamnya itu nggak bisa dinikmati gitu. Jadi salah satu filosofi Pepes yang saya baca adalah ketika manusia mati dan dibungkus itu udah nggak ada gunanya. Beda dengan Pepes kan, di dalamnya dibungkus ya kan, yang udah bahan mati semuanya, tapi begitu dibuka dinikmati. Ya sesudah semuanya mati. Tapi kalau manusia nunggu mati, apa yang dinikmati? Udah terlambat kan. Dan itu banyak keluarga-keluarga yang seperti pepesan kosong gitu. Gitu. Jadi luarnya aja begitu dibuka nggak bisa dinikmati. Nah, gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Gitu. Jangan sampai apa yang kita perbuat itu ternyata itu hanya untuk pencitraan doang. Kita sih semua ya kebetulan sama alirannya apa adanya. Betul. Biar orang lihat kita ini ya seperti inilah. Gitu. Pelayanan kita ya seperti ini aja. Betul. Nggak semampu kita lah ya. Ya semampu kita. Kita aja. Gitu. Betul. Nah, Cik Foni, Ko Samuel kan juga cukup banyak pelayanan, hatinya juga buat generasi gitu kan. Ditambah dengan buka rumah makan ini gitu. Gimana ngebagi waktunya? Masih kemarin juga sempet ngeluarin album juga gitu kan, dan lumayan meledak juga gitu kan, melibatkan Rara juga. Itu gimana? Ya kebetulan kita dapat karyawan-karyawan yang
baik yang yang itu bisa kayaknya Tuhan support kirim kita. begitu bisa support ya. kita gitu. Jadi kalau aku pergi misalnya pelayanan 3 hari 4 hari sebelum pandemi ya, pandemi kan bener-bener Betul, nggak betul. kemana-mana. Itu mereka yang bagiannya. Jadi aku udah bilang, kita mau pergi nih seminggu, kayak kemarin kita 10 hari di Bali nengok Ezra gitu kan. Ezra kerja di Bali. Udah ada, ya nggak boleh libur ya, nggak boleh libur. Gitu. Mereka udah lama, rata-rata itu minimal 3 udah ada yang 3 tahun. Oke. Ya kalau nggak ada mereka kita nggak bisa lah. Iya. Mereka yang wakilnya kita. Gitu. Betul. Dan ini ya bukan kebetulan ya, Ci. Pernah kepikir nggak lah, kenapa Tuhan tempatkan Ci Foni dan Ko Samuel di Jalan Sadewa? Enggak tuh. Enggak. Mas Ari dapat Nggak kepikiran nggak? enggak. Itu ternyata ya, Sadewa itu kan anak termuda dari Pandawa. Nah, Paling muda, tapi paling hebat, paling bijaksana. oh, Gitu. Jadi jalan yang belum pelajari itu. Iya kan, Anda kan ya dibilang keluarga masih muda lah ya. Iya. Nah, saya merenungkan itu. Wah, ini bukan kebetulan ya. Dan Ci. memang kita paling muda loh di sini. Iya. Begitu. Iya. Ada ya sekarang baru. Udah ada sekarang. Jadi berapa tahun yang lalu tuh kita memang paling muda. Kebetulan dia RT di sini. Jadi RT Iya. yang paling muda. Oh, Gitu. betul. Kalau dalam sejarah pewayangan kan ada Pandawa kan, Pandawa 5 dan Sadewa itu anak yang paling kecil. Dia kembarannya Nakula kan, Nakula Sadewa. Nakula tuh sebelah sana. Betul, Jalannya. sebelahan begitu kan. Nah, ternyata Sadewa itu anak yang paling muda dan dia itu paling bijaksana. Kan orang bilang yang paling bijaksana itu Yudhistira. Iya. Yudhistira aja bilang gak ada yang ngalahin kebijaksanaan Sadewa. Sadewa. Bahkan Betara Guru, rajanya Dewa pun gak bisa sebijaksana Sadewa gitu. Jadi di situ digambarkan jalan air yang keruh begitu dilewatin Sadewa jadi air yang bening dan bisa dikonsumsi. Jadi Gitu. pengen baca tentang Serius. Matanya aja itu ibarat matahari dan bulan yang menyinari kegelapan. Makanya aku bilang, aku pertama di Bandung kan dengan dikau gitu kan, di saat-saat aku dalam lembah kekelaman dan jungkir balik gitu kan. Itu memorable banget gitu. Iya. Dan itu dan beberapa hari ini aku baca tentang Sadewa. Wow, ternyata bukan kebetulan Tuhan tempatkan Cik Foni Ko Samuel di Jalan Sadewa. Iya ya. Gitu. Jadi PR pengen tahu tentang Sadewa. Iya, saya juga baru tahu itu gitu loh kan. Dari Ko Samuel, Cik Foni kan matanya kan dilihat kayaknya orang kan ya udahlah ada umur segini udah waktunya nikmati hidup gitu kan, masih aja yang diulik. Aduh ini kasihan ya UMKM di sana, pemuda sana, pelayanan di sana. Kayaknya nggak kan sebetulnya dengan sekelas Kosem dan Cik Foni kan udah nyaman lah ya. Iya, betul. Tapi kenapa masih mau ngurek-ngurek sampah yang nggak puguh gitu kan? Ya kan dari sisi benefit juga dapat apa sih Ci? Iya. Gitu kan ngurusin orang-orang kayak begitu gitu. Ya itulah mungkin karena kita orang misi kali, Mas Ari. Oh. Kita orang misi. Jadi kemarin itu contoh-contoh kita ke Bali gitu ya. Ke Bali tuh pengen nikmatin ya. Iya. Tapi pengen kan liburan. gatel juga ya nggak bisa kan? Tapi Tuhan datengin orang-orang gitu. Terus sampai kita kepikiran, ya udah kita bikin persekutuan di Bali gitu. Terus nanti kan kita mau launching kan Sahabat Hati di Maestro Pula kan. Jadi satu program buat menemani orang-orang yang dalam masa kegalauan intinya gitu. Bahasa gaulnya gitu. Kita mau jadi temen gitu, yang butuh temen biar jangan ngerasa sendiri. Betul. Dan itu memang bukan dianalogikan, memang mata Sadewa itu ibarat matahari dan bulan. Gitu. Dan dia tidak peduli dengan siapapun. Iya betul. Iya kan? Dianugerahkan itu. Dan saya ngelihat Kosem dan Cik Foni juga nggak memandang siapa lu, suku mana, agama apa, dengan dari strata sosial mana gitu kan. Kayaknya semuanya sama gitu. Dan orang-orang yang terkena dampaknya itu bisa dari air yang keruh jadi bening dan dinikmati orang gitu. Termasuk aku salah satunya, Ci. Jadi kita kenal Mas Ari itu tahun berapa? 2004.
2004 Hati Sebagai Hamba. Hati Sebagai Hamba, betul. Jadi kita ajak Mas Ari keliling waktu itu. Bareng sama kita satu bus gitu satu bus itu pelayanan. Dan ternyata anak-anak yang waktu itu ikut pun sampai sekarang kalau ketemu lagi nih udah pada married, udah punya anak, ada yang luar negeri, itu datang minta kumpul, minta itu tuh betul. Dan itu sepertinya di sini tuh jadi kayak rumah begitu ya. Iya, karena memang itu Sadewa itu adalah pusat kebijaksanaan. Jadi yang ruwet-ruwet gitu kayaknya di sini kayaknya nggak usah banyak Cik Foni Ko Samuel kasih ABCDF ya, nggak pernah ya ngeguruin begitu ya. Bukan kita ya kayak. Iya, hanya dengan ngobrol dengan rangkulan ngobrol itu kayaknya celing gitu ya. Oke, dari Ko Samuel sendiri, dari dari selama perjalanan ini gitu. Gimana kok dengan menciptakan lagu-lagu, terus hatinya juga masih kepikiran gitu kan di usia Ko Samuel, dan dengan dari levelnya kan sudah mapan lah ya gitu, ngapain sih masih 35 kan muda. Masih muda. Ya, sebenarnya saya cuma pengen bikin istilahnya, terutama untuk musik rohani ya. Musik rohani kelihatannya masih banyak yang bisa dieksplor gitu. Jadi saya pengen membuka sesuatu yang mungkin orang lain belum buka, tapi saya mencoba itu. Kalau kayak di luar negeri kan banyak banget, betul, sangat produktif genrenya ya. Banyak banget. Kalau di sini kan kayaknya gitu-gitu aja untuk musik rohani ya. Jadi saya pengennya samalah Indonesia juga bisa bikin sesuatu yang lain dari yang udah ada gitu, memperkaya musik rohani gitu. Dan itu memang khusus memang buat satu tim atau kosem buat siapa aja gitu? Buat siapa aja sih? Buat siapa aja ya? Ya. Memang selama ini ya saya bikin paling ajak teman yang bisa aja sih, yang dekat-dekat lah. Cuman kebanyakan ya saya sendiri berusaha membuat sesuatu. Oke, iya, Ko Samuel ini memang lebih fokus talentnya itu di musik ya. Atau ada hal lain yang mungkin saya tidak ketahui selama ini Ko Samuel? Di musik sih. Di musik lebih ya. concern di musik ya. Tapi memang Cik Foni ini salah satu jadi matanya yang ngeruk-ngeruk gitu ya. Dan itu sempat ada konflik nggak Ko Sam? Ngapain sih nih? Ngapain sih yang gitu kan? Ngapain sih? Konflik sih enggak, cuman pertanyaan itu muncul. Kan ngapain udah capek-capek, tapi kayak cari-cari masalah gitu kan? Iya, gitu kan ngapain gitu kan? Cuman ya lama-lama ya udah biasa lah. Memang nggak bisa diam kalau Foni ini. Iya. Nah itu gimana untuk menghadapi? Apa diem aja kan ada iya ada beberapa suami ya udahlah, ada emang wataknya begitu, suaminya kadang-kadang ya udahlah, tapi itu kan bukan sebuah solusi kan, itu kan hanya menyimpan bara dalam sekam kan gitu. Ya saya mencoba mengimbangi lah, maksudnya bukan mengimbangi tapi membantu lah sebisa saya. Gitu aja sih, harus disupport istilahnya gitu. Jadi kadang-kadang saking aku tuh dapat idenya dadakan, dia tuh suka nggak tahu siapa yang bakal nyanyi di lagu ini. Jadi tiba-tiba datang, "Pah, yang nyanyi ini." Gitu. Atau tiba-tiba di sini ada anak kecil, "Pah, gini gitu. Yang pertama dia bengong, nahan pertanyaan sampai yang ya udah dia udah ngerti gitu. Kalau ide itu kan datangnya juga kadang-kadang tiba-tiba. Tapi ada nggak Ko Samuel yang ya Cik Fon itu kan memang orangnya kan spontan begitu kan, terus nggak mau lu jalan aja sendiri gitu. Pernah nggak? Pernah. Dia yang janjian sama tim kemana kota apa itu, tahu-tahu kamu yang pergi. Dia nggak pergi. Itu beberapa kali terjadi. Ko Samuel sempat nggak mau gitu. Ada nggak waktu-waktu kayak begitu? Atau ada sempat sembari menggerutu gitu, begini, aduh ngapain sih, gue nggak ngerti gitu, ngapain. Di mana? Di Palangkaraya ya? Palangkaraya pernah. Jadi masuk ke desa gitu.
dia pulang, saya harus terusin. Kenapa? Apakah takut istri atau gimana? Nah sih, cuman lebih ke tanggung jawab aja sih. Tanggung jawab. Karena ini kan pelayanan ya. Iya. Ya lebih ke situ sih. Tapi sempat nggak? Ya udah, pokoknya gue kagak mau gitu. Sampai pernah. sampai Nah, karena bener-bener. kan gue suka ngasih reason, ngasih alasan. Kenapa? Oh. Iya. Gue bikin aja alasan. Kan Gua dikadalin jadi. wanita kan selalu menang gitu. Enggak sih, waktu itu ada alasan. Gitu. Tapi kalau misalkan Cik Foni nih, kalau misalkan ya amit-amit jangan ya, kalau misalkan sampai Ko Samuel, nggak mau, ini kan urusan elu. Kan elu yang udah bikin appointment sama orang, kan elu yang bikin rencana gitu. Pernah nggak itu? Kalau misalkan, Misalkan. ini misalkan Misalkan. amit-amit aja gitu. Enggak. Ya aku batalin. Karena misalnya aku tahu aku udah kelewatan. Misalnya kalau kayak begitu, oh iya gue yang kelewatan, nggak nanya dulu, dan sesuatu hal yang dia nggak mau gitu. Jadi aku juga ngukur Mas Ari. Iya. Kalau kayak gitu tuh yang udahlah paling ngedumel sebentar, tapi dia pasti mau. Iya. Gitu loh Mas Ari. Ini yang sering terjadi. Cik Foni juga dekat dengan Tuhan. Ko Samuel dekat dengan Tuhan. Ini ada beberapa sobat maestro yang sama suami istri. Aku dapat dari Tuhan. Iya. Saling pagontok-gontokan. Itu gimana? Sempet nggak pernah si Cik Foni bilang, Pi, ini aku dapat dari Tuhan. Aku juga dapat dari Tuhan. Gitu kan? Enggak sih ya. Kita kadang-kadang misalnya aku dapat nih kan ini tuh doa gini. Dia diam biasanya. Dia diam. Tapi itu biasanya nanti di kedepannya dia ngomong kayaknya iya deh. Ini begini. Karena aku juga nggak akan maju kalau nggak ada sign dari dia. Aku juga nggak ada tanda dari dia. Aku nggak akan maju Mas Jadi Ari. tetap ya. Dia kepala rumah tangga. Sebagai pilotnya Ko Samuel ya. Orang banyak berpikir kalau ngelihat aku yang dominan, kelihatan kan aku lebih berisik, lebih dominan. Pasti aku akan banyak ngelewatin haknya dia, ya kan? Aku akan ngelewatin suka nggak suka, pokoknya gue jeger aja gitu. Enggak, aku nggak. Oke. Ya tanya aja sama dia, coba jawab yang benar. Iya betul. Nah, karena ya itu dekat sama Tuhan itu harus tahu apa Porsinya. Suami istri itu harus gimana. Oke, nah kalau misalkan gini, Cik Foni sudah sempat ngasih tahu ke Ko Samuel, terus apakah pernah Ko Samuel bikin sebuah ya salah begitu kan? Pi, gue bilang apa? Pernah, tapi aku nggak akan ucapin kalimat itu. Oh. Gue cuma ngomong ya udah kita tanggung bareng-bareng. Next nggak boleh gitu. Gitu juga kalau aku. Kan kita paling nggak enak ya. Kalau udah jatuh, udah salah. Betul. Nah itu gimana Ko Samuel? Ketika itu kan harga diri laki-laki dong. Iya kan. Bagaimanapun ke istri juga gengsinya lumayan lah ya. Ya cuman kalau saya mungkin lebih ngelihat apa ya? Karena kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi saya ya kalau salah oke, terima. Nggak masalah gitu, karena laki-laki harus gimana gitu kan. Tapi gue sendiri orang yang selalu mengungkit nggak kesalahan lo. Enggak. Kenapa jadi gue nanya ya salah? Maksudnya kalau udah salah ya udah kita perbaiki bareng-bareng gitu. Untuk gitu, kedepannya bisa lebih baik lagi kan. Biasanya yang kayak gitu tuh karena selalu diungkit. Itu biasanya masalah apa nih? Masalah dari pelayanan, dari usaha, atau masalah hobi? Ya macam-macam. Contohnya Dia kena COVID ya. Nah, Aku betul. Waktu sebelum dia kena COVID, aku udah bilang jangan naik sepeda. Ini lagi naik. Aku bilang gitu, jangan naik sepeda. Bandel, naik sepeda 2 kali dalam minggu itu. Aku ingat aja itu Rebo dan Jumat dia naik sepeda, Minggu dia nggak enak badan. Ya udah. Begitu udah sakit ya udah. Yang ada aku nggak nyalahin, yang ada nangis Mas Ari. Nangis gitu, nggak ada kepikiran apa-apa. Aku cuman waktu itu cuman konsen ya udah dia sembuh gitu. Jadi nggak ada yang lesi
gue bilang juga lo gini-gini. Nggak ada. Gitu. Aneh ya. Karena Cik Fani itu orangnya kan ekspresif Iya, gitu kan. Mungkin karena aku banyak jadi konselor ya, aku tahu bahwa selalu menempatkan diri di posisi yang lagi sedang bermasalah. Jadi aku tahu juga paling nggak enak kalau diungkit masalah kesalahannya, gitu. Jadi ngerem Mas Ari, pengen Mas Ari dulu awal-awal juga pengen, gue udah bilang. Gitu. Iya kan wanita itu kan kalau nggak keluar gitu, balas dendam, ngerasa laki-laki yang terhina dan terzolimi, itu kayaknya itu kan kayaknya belum menang gitu loh. Iya, cuman ya belajar aja lah. Karena aku pikir gini. Kalau gue di tempatnya dia juga, gue nggak mau kan diungkit-ungkit, nah gitu. Aku nggak akan, aku belajar biar jangan lakukan hal apapun yang lu juga nggak mau diperlakukan seperti itu sama orang lain. Begitu. Iya. Nah, Ko Samuel dan Giovanni kan masih terbilang keluarga muda gitu ya. Muda banget kita. Muda banget kan. Nah, itu gimana untuk rahasianya ya untuk ya, karena tema kita di bulan Agustus kan harmonisasi ya. Harmonisasi kan bukan seperti pepesan kosong begitu kan. Jadi ya tentunya Ko Samuel kan juga dari latar belakang yang berbeda, keluarga berbeda, Cik Fani juga dari keluarga yang berbeda gitu. Gimana untuk meramu jadi satu budaya sendiri gitu? Yang pasti mungkin harus terus terang. Diobrolin keterbukaan ya. Itu ya nggak boleh nutupin atau nyalahin. Yang penting nih gue kayak seperti ini keluarganya, terus Foni juga kan cerita keluarganya, jadi kita sama-sama belajar lah gimana caranya buat bisa dekat satu sama lain. Mesti itu ya, fair-fairan dari awal. Dari pacaran juga sudah ngobrolin itu ya. Udah. Kita pacaran cuma 8 bulan. Wow. 8 bulan tapi kayaknya kita padat banget pelajarannya. Gitu. Karena langsung diterjunin. Terus udah gitu juga ya, tapi kalau balik lagi ke yang tadi kita kayaknya saling ngerti sih Han. Iya. Gitu. Jadi karena udah dikasih tahu, saling ngasih tahu. Kebetulan kita mungkin anak pertama dua-duanya. Oke. Anak sulung kali ya. Yang biasa ngemong, yang biasa masuk juga. Jadi biasa ngalah juga kali Mas Arya. Walaupun mungkin sama-sama keras mah pasti ada. Karena anak pertama ya. Betul. Cuman aku lihat mungkin karena kita sama-sama saling ngerti. Gitu, mau ngertiin. Oh ya udah. Karena kalau Semi bukan orang yang penuh pengertian, kayaknya gitu ya, kita diribut terus. Iya. Karena seorang Semi masuk ke keluarga aku itu Beda banget. Gitu. Bedanya gimana kah? Sok, bedanya boleh diceritakan? Kalau keluarga dia kan rame. Malah sering kumpul gitu. Keluarga aku enggak. Jadi dikit-dikit ada acara. Kumpul semua dikit-dikit ada acara gitu. Iya. Karena aku kebiasaan di Subang tuh rumahnya deketan Mas Ari. Iya, kayak tetanggaan gitu. Tetanggaan aja sama tante-tante sama sepupu itu deket banget. Gitu. Jadi pas dia datang awal-awal masuk itu yang dia lihat, gitu. Besar banget keluarganya gitu, terus begitu kan. Keluarga tuh bisa yang gimana? Ini begini. Nah, sedangkan dia nggak begitu. Nggak biasa. Gitu kan kalau yang nggak ngerti dia kok kepo banget sih gitu. Padahal itu karena bentuk dari keakraban, saking deketnya. Gitu. Kayak ke temen, padahal ke tante. Terus kadang-kadang kita gini, kesusahan satu orang tuh buat kita rame-rame gitu. Kita sama-sama pikul, sampai gituin. Keluarga gue tuh gitu. Oke. Heboh makanya. Oke. Nah, kita ke usaha ini. Ini yang mempunyai ide awal siapa? Cik Foni atau Ko Samuel? Masih dari dia lah. Ide selalu ya, ide-idenya dari dia ya. Karena kan di Subang juga kan udah buka usaha seperti ini. Nah, ketika munculin ide itu gimana? Ada ngapain lagi sih ini? Sempat gitu nggak? Capek loh. Rumah makan itu capek banget loh. Pekerjaan paling complicated loh. Betul. Kalau di kantoran kan oke. Kita beres kan kerja udah ya. Beres kerja udah gitu. Di rumah makan itu kerjaan yang paling capek, complicated. Fisik, pikiran, iya kan? Karena dari awal waktu pacaran juga aku udah suka dibawa-bawa waktu di Subang itu.
bantuin ada catering Oh. gitu. Ya bantu apalah sebisanya aja. Cuman maksudnya Dipasin gua gitu. dikenalin ini dunia rumah makan tuh seperti ini. Jadi waktu buka kayak gini ya oke lah. Ya tapi bersyukurnya suami gue ini orangnya yang mau belajar Mas Ari. Oke. Gitu. Walaupun dia ini bidang yang sama sekali dia buta gitu, gelap banget, tapi dia tuh mau. Gitu. Ya, kebayang musisi Iya. lah catering. Iya. Beda Iya, musisi bidang. A B C D apa namanya kunci-kunci gitu lihat Biasanya keyboard. setting alat gitu ya. Setting alat ini setting harus setting apa namanya menu gitu kan. Loader Harus, gitu ya. gitu kan. Kayak gitu. Dia orangnya fleksibel. Itu sempat ada culture shock gitu, shock culture gitu. Enggak sih, sampai shock itu enggak sih. Coba karena aku juga pengen belajar juga. Jadi hal-hal yang baru aku seneng juga. Dan satu hal sih aku bersyukurnya ya. Kata orang waktu aku bilang nikah sama dia seorang musisi gitu. Pikirin lagi 2 kali. Emang Gitu kan? betul. Karena makan lu tuh apa orang lu? bisnis. Iya. Ya. Dan zaman dulu itu musisi masih sebelah Betul. mata. Bukan hanya sebelah mata, nggak dipandang. Nggak dipandang Ci. karena kan apalagi di rohani Ci. ya. Iya. Dia nggak berkecimpung di sekuler. Sekuler. Dia ngajar tapi memang kalau lebih banyak di rohani. Tapi waktu itu aku cuman ya udah Tuhan udah tetepin, terus kita tuh berjalan dengan iman sampai akhirnya aku tahu dia mau belajar, aku belokin dikit-dikit ke bisnis ini dan puji Tuhannya tuh bisa. Jadi sampai suatu saat setelah ini jadi udah direnov itu Semi yang handle, bukan aku lagi. Jadi setelah aku setting makanan semua, Semi yang semua manajemen apa. Dan itu menurut orang-orang itu susah. Betul. Karena dari musisi ke pengusaha. Betul. Iya, kalau saya kan memang dari kandungan juga passionnya. Saya lahirnya juga di dapur depan kompor gitu. Oh gitu. Lahirnya depan kompor kan. Depan kompor gitu. Jadi Jangan-jangan lagi gini emak. lagi ngerendos. Ngulek gitu ya. Ngulek ngeden. Masa ada keluar, tekanan gitu. Iya. Itu gimana kok dibelokkan gitu ya? Ini bukan Terpaksa juga. enggak waktu itu? Kalau terpaksa mungkin enggak juga ya. Sedikit. Ada lah, ada. Jujur loh, jujur. Cuman maksudnya gini ya, aku kan berpikirnya lebih ke depan ya. Kayaknya kalau musisi kan sama istilahnya jualan. Waktu itu kayaknya lebih berpeluang jualan kali ya. Lebih gampang lah, istilahnya lebih gampang gitu. Jadi ya aku mau belajar. Tapi ada keraguan nggak? Ada lah pasti. Emang lu bisa masak? Emang lu bisa apa gitu? Yakin nggak ke depannya? Sampai sekarang saya nggak bisa masak. Iya kan? Tapi cita rasa yang terpenting. Jadi aku pikir oke lah nggak masak nggak apa-apa, ada anak-anak ya gitu. Tapi cita rasa aku terwakili sama dia. Oh. Kita samain gitu. Nah ini yang terjadinya sekarang tuh begitu. Iya. Karena aku kan ada yang berapa hari nanti ke Subang gitu. Kontrol, ya lihat yang Subang, lihat nengok si papa mama, Semi yang di sini handle. Iya. Gitu. Iya. Soalnya kan nggak gampang kan ya bisnis makanan gitu kan? Iya. Nggak gampang gitu loh karena kan Dulu sampai kalau misalnya dulu awal-awal gitu ya, kalau ada yang pesen nih misalnya nasi box atau apa dia masih nanya gitu. Ini gimana nih? Dia maunya kayak begini bisa nggak apa gini. Bingung kan yang ada. Bingung kan? Terlalu banyak pilihan gitu kan. Karena buat dia itu bunyi do itu gini gitu misalnya yang udah paten gitu. Sedangkan kalau masakan kan takarannya atau apanya Iya. gitu ya. Sampai aku ajarin sampai lama-lama dia udah bisa nentuin sendiri gitu. Dan juga kan namanya masakan kan juga tiap orang datang itu kan beda rasa, beda Betul. kan gimana Seleranya. menghadapi itu kan ya musik kan semua orang ya udah tahu lah kalau namanya masakan gitu kan. Ya dulu pertama-tama dipikirin orang ngomong gini, aduh ini ngomongnya gini. Iya. Yang satu lagi ngomongnya gini. Cuman sekarang Bingung, kan? iya bingung. Sekarang mah cuek aja lah. Yang penting rata-rata orang bilang oke ya udah itu aja. Karena selera orang Beda-beda. kita nggak Beda-beda. bisa memuaskan semua kan. Iya, soalnya masakan itu kan ngomongin selera ya Selera, sebetulnya betul. kan. Iya. Orang di sini bilang enak, dibilang ini, ya itulah ya kita di rumah makan itu memang itu tadi itu pekerjaan bisnis yang memang kalau nggak siap terjun di situ ya jangan coba-coba Iya. gitu ya. Iya betul.
Nah, ini gimana Ci sampai kepikiran buka pepes gitu? Kan banyak nih makan makanan tradisional gitu. Ya karena itu udah berangkat dari Subang. Jadi mama aku tuh memaksa biar si pepes ini tuh bisa ada jualan di Bandung. Dulu Itu tuh cita-citanya cita-citanya dia. Tapi kan di Bandung kan Banyak juga ya pepes cukup ya. banyak kan memang udah ya namanya pepes ya Jawa Barat. Kalau gitu lah. mama aku kepedean. Enggak, ya mungkin pasti ada sesuatu karena pepesnya biasanya kan kalau pepes Jawa Barat itu kan cuman hanya bumbu-bumbu iris yang cuman ikan misalkan diletakkan di atas daun salam sama serai terus sama cengek udah dibungkus gitu doang kan. Iya. Mungkin karena dulunya mama itu kan unggulan itu oncom sama tahu. Nah si oncom Subang ini di Bandung nggak ada. Nggak ada. Dan memang pepes tahunya juga kan beda. Iya beda. Pepes tahunya beda. iya. Jadi banyak yang suka Mas Ari gitu. Jadi waktu itu mama maksa biar itu tetap ada walaupun di awal kita cuma titip jual di beberapa toko aja. Cuma Sabtu Minggu. Karena kita nggak mau terganggu dengan jadwal pelayanan. Oke. Sombongnya kita. Betul. Lama-lama Masih idealis. Gitu ya. Udah gitu lama-lama akhirnya banyak ada yang nyari ke rumah kan gitu. Ya udah kita pasang gerobak ya. Gerobak. Pasang gerobak waktu itu ini masih sekolah musik. Iya. Pemusik masih banyak gitu ya. Terus gerobak aja deh gitu. Lama-lama belum sebanyak sekarang jenisnya juga kan. iya, Dulu cuma pepes Hanya doang. beberapa. Tahu sama oncom aja. oncom. Tahu sama oncom aja Mas Ari. Lama-lama terus aku nambahin pepes ya. Ya pepes Apa tuh yang pertama? Ya pokoknya nambahin Ada ayam, telur ayam, asin. Gitu. ayam, jamur, telur asin. Terus nasi gitu. Oke. Nah dari situ akhirnya orang pengen makan di sini. Ditambah waktu itu kita lebaran, gue puasa masak. Wah Ya. itu kan berebut tuh masakan. Oke. Karena zaman dulu yang kalau puasa kan sedikit yang buka kan. Betul. Jadi itu berebut tuh. Dari situ pasang meja satu ya. Ya. Pasang meja 1, 2. Akhirnya ngerambahlah udahlah setengah sekalian itu. ya. Nah udah gitu udah makin banyak makin terkenal ya orang pada tahu ya udah kita bongkar sekolah musik studio akhirnya ini makan semua gitu. Iya dan ini memang tempatnya tuh nyaman banget ya buat Sobat Maestro ya di Jalan Sadewa nomor 38 ya. Jadi buat Sobat Maestro ya, buat suami istri yang kadang-kadang bingung ya bosan makan apa atau kangen masakan rumahan karena ini kan bukan resep yang udah paten ya karena memang ini kan rumahan ya kalau aku ngerasain ya Ci ya Pak Samuel ya. Jadi memang begitu makan itu kayak ya emang ini makanan rumahan bukan kafe. makanan yang bukan kafe, bukan yang udah ada ya udah kalau steak kan seperti itu gitu kan. Makanya kita menu-menunya juga memang kita utamain untuk kebutuhan rumah tangga. Buat keluarga-keluarga gitu. Pemilihan sayur-sayur hijaunya juga gitu. Buat kebutuhan dari ibu-ibu yang butuh udah malas masak udah ada. Betul. Dan di sini juga nyaman ya Sobat Maestro buat yang mungkin yang buat komsel ya kan ada beberapa tempat yang kayaknya nggak terlalu kondusif buat komsel gitu ya. Iya betul. Jadi pagi-pagi tuh suka ada dalam seminggu itu yang komsel gitu. Suka ada yang kenal sih bisa bilang, "Fon mau komsel ya?" Iya oke gitu. Atau ada yang langsung sini nggak apa-apa, silahkan. Kita seneng kok gitu. Betul. Nah jadi mungkin bagi Sobat Maestro yang masih agak bingung ya ini lokasinya di mana. Ya kalau Anda dari arah Pasir Kaliki gitu ya di perempatan itu masuk aja Jalan Pajajaran nanti sebelah kanan ya itu ada pelangnya pepes Nyonya Fon ya. Sekarang sudah ada gede ya. Dulu belum ada Gak ya. ada. Agak bingung nyariin. Iya gitu. nggak ada. Pokoknya pelang. setelah STM penerbangan. Iya gangnya kan sama gitu kan. Iya. Sama belok gitu kan. Makanya sengaja karena ada beberapa yang dari luar kota terutama. Iya. Telepon, belah mana ini? Oh iya bablas ke makam Pandu. Makanya dipasang sekarang. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang mungkin dari arah mana sih Ciberem gitu ya, lapangan udara. Iya gitu. dari Husen. Dari Husen tinggal Husen. belok kiri aja gitu kan. Habis jalan Pandu Sadewa. Baladewa. Sadewa. Ya. Nah, di situ tinggal belok kiri, rumah agak paling ujung aja ya. Tempatnya enak, adem ya buat healing. Ini buat anak-anak juga
edukatif banget. Buat ngasuh juga enak ya, karena di sini tuh tradisional, semuanya tuh tradisional ya. Iya. Gak ada makanan-makanan western gitu ya. Nggak ada. Nggak, semua hasil kita dari pasar tradisional. Pasar tradisional. Oke, nah ini ada promo-promo apa ini di bulan Agustus ini, Ci? Agustus ini dalam rangka 17 Agustus kita kasih promo 20% buat yang makan ke sini. Gitu. Buat Oke. yang makan ke sini tinggal ngomong dari Dari Maestro. Maestro atau juga Gitu. harus follow Instagramnya ya, Iya. karena di situ akan begitu banyak update makanan-makanan begitu ya. Atau ada juga promo paketan. Jadi aku ada rice ball. Nah, rice ball Rice ball sama 25. Rice ball sama si nasi paket paket nasi nasi yang- merah. Nasi merah, sorry. Paket nasi ayam. nasi ayam. Nah, paket Ayam nasi goreng, ayam, bisa. ayam goreng. Itu dong, sorry. Apa itu? Itu 25.000. Itu dapat es teh Mas Hari. Dapat es teh. Oke. Kita bikin es, dia bikin nyiptain es teh Gitu. sendiri. Beneran tadi aku bercanda sih, es tehnya beda karena dari Sadia bukan sih. Memang es tehnya dia bikin gulanya itu ditambah daun pandan. ngeracik sendiri ya, ngeracik sendiri. Wangi gitu, lebih wangi. Nah ini rice ballnya. Oke. Tuh. Ini rice ballnya, ini nasi ayamnya gitu. Jadi kalau ibu-ibu yang pulang sekolah nanti bingung pulang Iya. sekolah, mau jemput anak, Jemput anak. belum sempat masak gitu ya. Ini aman buat Betul, anak-anak. betul. Atau Ayam buat goreng, sayur udah ada. iya. Kalau sambal gorengnya nggak mau buat anak-anak, minta Bisa perkedel aja. supaya nggak pedas. Iya, Nah, iya. Buat gitu. suami-suaminya juga kan kadang-kadang Betul. kan nggak Kirim ke sempat kantor masak, aja kirim ya. ke kantor. Oh iya, buat kantor-kantoran mungkin Iya. banyak pendengar Maestro Betul, yang betul, kantoran. betul. Kita menyediakan juga buat makan siang, makan pagi Betul. atau buat betul. meeting-meeting. Bisa Betul. nanti dikontak ke kasih nomornya Oke, boleh, boleh. 081-223-11130. Oke, di bawah ini ya. Iya. Nah, mungkin juga buat 223-11130. kosong. Oke, Gitu. nah mungkin buat yang mau ngecengin calon mertua juga boleh kirim-kirim Bener. Menyenangkan hati hampers mertua, gitu bener. kan, Udah iya pasti kan? mertua suka Waduh, banget dengan calon segala mertua. ya itu pokoknya intinya ya Menteri Dalam Negeri ya, mama ibu-ibu yang mungkin agak-agak biar luluh hatinya dibawain aja begini. Aduh, Udah tante, pasti luluh. gitu kan. Apalagi dengan keranjang yang Ya. segede begitu ya ampun, Bisa. ini kan cantik-cantik tuh yang kayak begini. Aduh, yang udah muka galak dapat gini, ini buat tante. Langsung. Ya udah, Boleh? ya Malam udah. mingguan boleh gitu. Malam mingguan gitu kan. Ya. Langsung cus gitu kan. Atau mungkin juga ini ada beberapa sobat maestro yang dia punya usaha, kadang-kadang bingung ya mau ngasih hadiah apa ya Iya, ke klien betul. gitu kan, buat apa ya, ke kolega Betul. gitu Iya. kan. Dan memang banyak perusahaan-perusahaan yang buat goodie bag-nya atau buat acara-acara itu kita nyiapin ada tumpeng juga. Tumpeng mulai dari 4 orang Mas Ari. Tumpeng mini Wow, kecil tumpeng gitu. mini. Tapi pepes dalamnya. Hmm. Gitu, cuman nggak kebetulan dibikin. Iya, betul. Terus sampai udah ke kebayang 30 pasti. orang Wow. gitu. Terus kalau misalnya butuh buat goodie bag, buat acara-acara ada gathering gitu ya. Itu kita bikin mulai dari 125 yang itu yang sebelah sini. Betul 125. betul tuh. Gitu. Itu lengkap banget ya, dan ini memang ya saya berharap ini pepes Nyonya Fon ini bisa menjadi pelopor ya. Pepes ini masuk UNESCO. Amin. Saya itu baru Betul, dapat loh, karena memang ini satu-satunya di dunia, dan ini warisan. Iya. Warisan bukan hanya warisan Nusantara, tapi juga satu-satunya di Indonesia, dan yang rasa otentiknya itu memang kita kepingin gitu, karena ada beberapa rumah makan yang pepes itu hanya sebagai aksesoris, salah Iya. satu pilihan, Iya, pelengkap aja. Pelengkap. Nah di sini full pepes begitu ya. Dan pepes kita ini kita banyak bumbu-bumbu. Kenapa? Yes. Karena kita ingin memperkaya untuk makan yang utamanya misalnya pepes jamur, tapi berikut dengan ada
apa sih bawang daun Bawang, apanya iya, tuh buat iya, melengkapi herbalnya ya, buat herbalnya. rempah-rempahnya. Kan kayak si bawang daun juga banyak manfaatnya Betul, ya. betul. Kayak daun kemangi juga itu manfaatnya Betul, banyak. betul. Follow Oke. aja IG-nya. Follow IG-nya ya di Karena situ aku nanti ada tulis akan- ada manfaat ini tuh buat apa. Betul. Aduh, nggak kerasa ya kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol ya Nggak kayaknya, kerasa, Bang. Oke, sukses terus Thank you ya, Mas Giovanni, Arya. Kak Terima kasih. Samuel buat kidung-kidung pujiannya. Sobat Maestro bisa request tiap pagi ya di Maestro Request Time ya. Itu sudah mulai rame loh Iya. ya. Request terus atau kalau misalkan sambil dengerin lagu-lagu rohani ataupun butuh ide-ide yang bijaksana, datang ya ke Pepes Nyonya Foni, Jalan Sadewa nomor 38 ya. Itu saya sangat diberkati dengan filosofinya. Kenapa sih Tuhan hadirkan keluarga Kosem dan Cifoni di Jalan Sadewa? Ternyata itu ya, sebagai matahari dan bulan yang mengubahkan kekeruhan menjadi sesuatu yang bening, di mana hikmat bijaksana daripada Tuhan dicurahkan di tempat Amin. ini. Dimulai dari Pepes Nyonya Foni. Baik, dari Pepes Nyonya Foni Jalan Sadewa nomor 38 Bandung, saya Ari. Saya Foni. Saya Semi. Oke, sampai jumpa di Pelangi Kasih spesial weekend minggu depan. Dadah.